Semangat pertamanya sudah dapat bahwa adik-adik semua pengen menggali budaya, pengen menggali sejarah, sudah dapat bagi adik-adik semua. Kemudian semangat ini akan ditularkan kepada orang sebatang hari dan orang se-Indonesia dan orang seluruh dunia. Di pilihannya belum kenampaan bahwa ada upaya untuk menularkan itu. Apa yang disampaikan Popo pada saat sambutan tadi belum tergambar di pilihannya, bahwa di situ ada perjuangan, di situ ada kisah cinta, di situ ada happy ending, ya kan? Nah mungkin saya mau kasih Ibu Darmawati. Tadi saya sudah terpikir bagaimana Kadis Kominfo membuat pelatihan sinematografi, tapi Ibu sudah kasih jalan ya, bahwa apa yang dilakukan oleh adik Popo dan Edo ini mungkin satu keunggulan, satu potensi yang kawan-kawan miliki, adik-adik miliki, tapi perlu digabungkan dengan potensi anak-anak yang lain yang bisa membuat ilustrasi, yang bisa membuat sinema, sehingga menghasilkan orkestrasi yang baik untuk ditampilkan kepada publik. Saya sepakat dengan Ibu tadi bahwa pangan adalah pertahanan negara, sandang adalah pertahanan negara, okay? Papan juga pertahanan negara. Jadi Bu Darmawati, saya begitu banyak mendapat hujatan pada saat menghapuskan program bedah rumah. Kita alihkan program bedah rumah bersama Bapak Tiar menjadi program zakat, sehingga dari orang yang punya kelebihan rezeki timbul toleransi kepada orang yang mendapat kesusahan. Kemudian menyumbang itu bukan hanya dari materi saja, bisa dari tenaga, bisa dari pikiran. Kita ajarlah warga sekitarnya yang punya tenaga untuk menjadi tukang, untuk menjadi kulinya. Ini nilai luhur bangsa kita yang sudah hilang saat ini. Hilang belum, tapi sudah susah kelihatan. Bagaimana sifat simpati dan empati ini timbul kembali. Tapi ini harus diaplikasikan, tidak hanya didiskusikan. Nah, jadi mudah-mudahan talkshow malam ini tidak hanya talkshow saja. Talkshow ini kadang-kadang betul-betul talk saja. Ya, tidak ada actionnya. Jadi ibarat orang tua, orang Indonesia selalu sering membuat seminar, mau sering membuat talkshow tanpa ada rencana kerja di baliknya. Saya kebetulan sangat meyakini apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa, bahwa sesuatu itu dimulai dari impian, dimulai dari angan-angan. Setelah impian angan-angan ini turun lagi ke bawah ada harapan, turun lagi ke bawah punya cita-cita, turun lagi ke bawah punya usaha. Ikhtiar kita. Orang Jambi, khususnya orang Matahari, hobi mota. Kelompok mota hobi. Apakah ini negatif? Tidak negatif, positif ya. Bisa orang bertukar pikiran, berbagi pengalaman, berbagi impian. If you dream alone, it's just a dream. If you dream together, it will be. Apabila kamu bermimpi sendiri, itu hanya sebuah mimpi. Tapi apabila kamu bermimpi bersama, itu bisa menjadi kenyataan. Dari ngota-ngota bisa jadi kenyataan. Tapi yang jadi masalah, orang kita ini habis ngota, habis lah. Tidak dituangkan lagi dalam bentuk rencana kerja. Itu pokok. Besok orang ngota pula lagi yang sama. Sehingga materi yang sama itu berulang-ulang terus. Leko lah gitu. Ya kan? Belanda masuk terus. Dijajah lagi itu 350 tahun kan. Nah ini yang budaya ini yang perlu kita ubah. Jadi saya sepakat dengan Bu Darmawati tadi dan kawan-kawan semua bahwa banyak budaya kita yang baik, tapi banyak juga budaya yang tidak baik yang harus kita tinggalkan. Karena hidup ini baharu ya. Menurut Islam begitu, tapi saya yakin semua agama juga begitu. Semuanya baharu, everything changes, semuanya berubah, semuanya dinamis. Bagaimana dinamika ini bisa kita ikuti? Kita sering ngomong, kita mesti update, ternyata kita tidak update. Nah contohnya di Popo tadi belum update itu. Nah ada next ya. Ciri-ciri produk yang update, dia akan gampang disukai oleh orang yang hidup di zaman sekarang. Update lah betul. Itu indikatornya update. Nah coba kalau Popo putar film itu minggu depan dan nonton lagi dia kan. Ya? Karena tadi bayangan saya bagaimana ini difilmkan dia, dijadikan film, tetaplah hikayatnya jalan. Dulu di zamannya Pak Suratman, orang pakai radio. Pak Suratman betutu ngangolah orang dengar. Di zaman itu. Di zaman sekarang cukup macam itu, tinggal lewean gitu.
banyak gawe lain kita orang nganing di kota kan. Nah, kalau itu kita mesti update. Nah, dan saya pengen adik-adik berjuang bersama. Jadi kalau kita nonton Netflix, ketahuan hanya menghibur saja, penuh pesan moral, penuh pesan politik, ya kan? Aksi laga, ya kan? Romantisme. Nah, ini saya tidak tahu tadi tujuannya kemana nih? Apakah pesan moral di dalamnya tentang perjuangan hidup? Apa sekedar menghibur saja dengan romantisme masa lalu kan? Karena genrenya harus jelas juga nih, supaya segmennya jelas. Nah, jadi saya sepakat tadi dengan Ibu bahwa kita membuat sesuatu yang orientasinya jelas. Mau kemana? Sinema ini dibawa menghiburkan, mendidikkan, edukasi di dalamnya, atau seperti apa? Bisa gabungan, bisa mix ya kan? Ada edukasinya, ada hiburannya bisa. Nah ini mudah-mudahan tadi Ibu Nurmawati sudah kasih sumbernya Pak Julbadi, garis BDK ya. Jadi disampaikan Pak Arif, dengan keterbatasan anggaran kita akan selalu support. Saya agak kritik dikit dengan MC tadi. Mudah-mudahan kegiatan ini didukung oleh Pemkab Batanghari. Kalau tidak didukung, nggak gini jadinya. Agak protes itu. Kita membuat wahana itu kan bentuk mendukung aja. Karena latihan, kreasi, tanpa tempat nampil itu akan sia-sia. Dengan Popo menampilkan tadi, dengan Edo menampilkan, sehingga timbul kritikan. Ada upaya menyempurnakannya. Kritikan itu tanda orang sayang dengan kita. Karena Bu Nurmawati, orang Batanghari ini, kalau dia sudah tidak sayang, dia cuek, diabaikan. Tapi kalau dia masih ngato-ngato, itu masih sayang. Nah, maka saya kalau ada orang ngato-ngato saya, wah Ibu Bupati tidak jelas sebenarnya, oh sayang dia dengan saya kan. Cuma kalau badan lagi capek, kiram juga ya. Nah, saya sepakat. Nah, jadi dari hasil talkshow malam ini, mudah-mudahan Pak Kadis BDK, Kadis Pora, kemudian Kadis Kominfo sudah bisa duduk bersama, sudah jalan jalan kawan-kawan ini, temu kontaknya sudah ada, Pak Arif juga sangat peduli dengan ini. Bagaimana kolaborasi yang ada di kewenangan kita satukan menjadi kekuatan bersama. Saya sangat memahami filosofi Kabupaten Batanghari serentak beragam. Nah, kalau kita artikan berarti kekompakan yang dilatih di sini. Apabila kita bersama, banyak yang bisa kita buat. Dari satu filosofi saja banyak karya yang bisa kita bangun. Popo dan Edo kawan-kawan ya. Nah, tapi jangan perlu. Tadi Ibu Nurmawati bilang avatar. Betul, hal besar itu. Tapi tidak ada hal besar yang terjadi dengan sendirinya. Pasti dimulai dari hal kecil. Maka saya sangat senang membaca biografi orang sukses. 95 orang sukses itu dari orang yang tidak berada. Hanya 5% turunan dari orang mampu. Apa tanda di situ? Tuhan memberi kesempatan kepada semua orang dengan usaha dan ikhtiar yang kuat untuk bisa sukses. Ya. Nah, coba kayak apa? Itu gunanya itu apa? Untuk penyemangat kita. Nah, Batanghari, saya minta maaf, saya maju pilkada Batanghari di Ibu Nurmawati dengan Pak Batiar. Ini dalam rangka membuktikan kepada orang Batanghari bahwa orang biasa-biasa bisa juga jadi bupati Batanghari. Tidak perlu dari orang yang kurus jadi kepala daerah. Gunanya apa? Untuk memberi semangat kepada adik-adik kita yang masih sekolah, kamu tuh bisa hebat. Kalau apa kucing untung menang, kalau kalah bengap juga gitu buat kan. Nah, ini saya tertarik tadi dengan Ibu Nurmawati tadi ya, Bu ya. Jadi Batanghari alhamdulillah sejak pertengahan tahun 2021 kita sudah masuk keputusan Presiden sebagai daerah ketahanan pangan. Dan kita harus konsen di situ, bahwa potensi kita ada di situ. Betul kata Bupati Batubara, aduh, tapi tidak banyak elemen masyarakat yang hidup di sektor itu. Yang harus digarap Popo dan kawan-kawan, orangnya banyak petani jadi sesuai karena selevelnya. Kalau dikasih beratnya dia malas nonton, jangan berat-beratnya. Ya, kayaknya pelan-pelan baru dikasih materi yang agak berat kan. Nah, tadi saya tengok, wah berat materinya nih kalau macam ini kan. Nah, jadi ini perlu kita rancang bersama.
dan ini sudah dirancang oleh Kadiswara bahwa tiap minggu ada penampilan seni. Penampilan seni budaya. Di samping nasional kita selipkan Matahari juga. Oh, iya. Tapi itu tadi semangat bersamanya harus kita bangun Bapak Ibu. Saya alhamdulillah bahwa Bu sangat konsen ya dengan kegiatan pariwisata dan kesenian ini. Sehingga saya sangat-sangat terbantu sekali dengan kesibukan hal lain. Betul kata Ibu tadi Bu, banyaknya tugas bupati Ibu. Nyampaikan ke pusat tugas bupati juga. Orang tidak bisa berobat tugas bupati juga kan. Nah, tapi sudah ada jadi resiko kita bersama. Kita yakin dan percaya begitu banyak peluang ekonomi dalam sektor kebudayaan ini. Tinggal kita bisa mengenal atau tidak. Semua yang dilahirkan Tuhan di dunia ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Bagaimana adik-adik mengeksploitasi kelebihan yang dia punya untuk menimbulkan kebahagiaan di hidupnya. Ya. Mungkin nanti Pak Ning, Pak Nanokopi, Ibu Moderator, perlu ada simpulan dari apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Dan saya berharap tadi mungkin Pak Agus juga bisa nambahkan, adik-adik ini jangan dibuai-buai aja, jangan dipuji-puji terus. Wah ini bagus, padahal belum bagus. Saya selalu membuat cemaskan di mereka kalau saat ada wisuda atau ada kelulusan sekolah. Saya sampaikan, saya senang dan susah melihat anak-anak sekarang nilainya tinggi-tinggi. Senang mudah-mudahan memang dia pinter niat. Susah tak nilainya ditinggi-tinggikan saja. Karena ngeri nengok nilainya, hampir sempurna nilainya. Pada saat kita tes honorer, rendah-rendah hasil tes itu. Sehingga mak bapaknya makanya mengobati, anak saya itu pintar, IP-nya 3,8, masa tes tak lulus? Selidik demi selidik, rupanya tidak jelas nilainya kan. Nah ini, jadi saya adik-adik semua mohon maaf ya, saya agak pelit untuk membuat pujian. Karena orang yang gampang muji, pasti gampang nyaci dia. Nah, tapi kalau saya lah muji, oh abadi itu, tidak bohong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.